Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai di Kepo, balik lagi nih di Kepoin Kampus. Tentunya masih bareng aku nih Aulia kalian bisa panggil. Aku nggak bosan-bosan nih ngingetin ke kalian untuk menjaga prokesnya, juga menjaga 5M-nya. Untuk kalian yang beraktivitas di luar rumah, tolong dijaga kesehatannya. Dan untuk yang nggak berkepentingan nih, kalian di rumah aja. Dan ingat 5M-nya nih ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke deh, masuk ke topik. Kali ini Kepoin Kampus udah kedatangan salah satu dosen nih ya di program unggulan KKI dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di FTIK nih ya Miss ya. FTIK benar. Fakultas FTIK. Buat kalian maba-maba FTIK, buat kalian yang mau tahu lebih dalam nih KKI apa, kalian berada di video yang tepat gitu. Tapi nih ngomongin soal KKI, buat kalian yang belum tahu, aku mau langsung kenalan dulu nih ya sama Miss-nya hari ini. Halo Miss. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Boleh kenalan Miss sama maba-maba atau pemirsa Kepoin? Iya, boleh. Saya perkenalan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rega Armela MPD. Saya adalah sebagai Sekretaris Pengelola Kelas Khusus Internasional FTIK IAIN Samarinda. Oke deh, sekretarisnya nih ya dari program unggulan KKI nih. Iya, benar, sekretaris. Oke deh, buat kalian yang belum tahu KKI, Miss, aku mau wakilin ya adik-adik di rumah. KKI itu apa sih? Oke, saya jelasin ya. KKI itu sendiri adalah, sebenarnya nama lengkapnya adalah Program Unggulan Kelas Khusus Internasional. Dan ini program unggulan ini sebenarnya adalah milik IAIN ya, jadi secara universal atau secara umum milik IAIN, tetapi kebetulan pengelolaannya dikhususkan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. Nah, jadi biasa orang-orang menyebutnya, kita semua menyebutnya sebagai KKI ya, Kelas Khusus Internasional. Nah, apa sih bedanya KKI itu dengan program yang lain, maksudnya dari segi program studinya. Nah, kalau KKI itu sendiri sebenarnya sama ya dengan PAI ya, sama saja secara reguler itu kurikulumnya sama, tapi yang membedakan adalah KKI itu program unggulan yang dikhususkan untuk untuk dari segi bahasanya, skillnya, yaitu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian setelah itu, selain dari segi bahasa yang dikhususkan, kita juga menargetkan bahwa mahasiswa KKI itu bisa ada skill lain, yaitu di program tahfiznya atau hafalannya. Dan seluruh mahasiswa KKI itu diwajibkan dari masuk KKI sampai ke lulus nanti ya, itu minimal 5 juz hafalan. 5 juz itu. hafalan. Nanti mungkin lebih lanjutnya akan saya jelaskan pada kurikulum ya, di kurikulum KKI-nya. Oke deh, nanti kita ulik-ulik nih seputar KKI nih guys. Gitu. Ternyata selain bahasa yang diunggulkan di KKI, ternyata ada program tahfiznya. Jadi Betul. lulus tadi minimal berapa Miss? 5 juz. 5 juz. Keren nih guys, buat kalian yang mau lulus di IAIN hafal 5 juz bahkan lebih, udah ke KKI aja gitu loh. Benar banget. Oke deh, kalau latar belakang nih Miss, terbentuknya KKI itu apa? Ya, kalau latar belakang terbentuknya KKI itu sendiri, sebenarnya KKI itu angkatan pertama. Jadi kita biasa manggilnya adalah angkatan ya. Untuk angkatan pertama kali program KKI dilaksanakan itu di sekitar tahun 2016. Yang melatar belakangi adalah tentu saja ya, waktu itu Pak Rektor kepengennya bahwa IAIN ini semakin maju dari segi kualitas kemahasiswaan, sehingga waktu itu kita ada program studi banding ke IAIN Salatiga untuk mencontoh bagaimana program unggulan di sana. Karena tentu saja kan kita tiap tahun pasti pengen ada yang beda nih dari kampus ya kan. Jadi kita mengadopsi atau mencontoh program KKI yang ada di IAIN Salatiga untuk kita bawa ke sini. Dan alhamdulillah dari tahun 2016 sampai sekarang, sampai di tahun 2020 itu sudah ada 5 angkatan. Wow. Udah ada 5 angkatan, dan alhamdulillah sudah meluluskan 2 angkatan, angkatan pertama dan angkatan kedua. Seperti itu. Jadi untuk 2021 tahun ini insya Allah itu KKI yang di angkatan ke-6, seperti itu. Oke deh. Wow, jadi udah ada 2 angkatan yang diluluskan dari KKI. Dan kita udah meluluskan beberapa mahasiswa yang hafal Al-Quran
5 juz itu tadi ya Miss. Benar, ya. Keren sih KKI. Buat kalian mahasiswa FTIK nih siap-siap nih, apalagi yang prodinya apa Miss? Program Studi Pendidikan Agama Islam. Oke deh, PAI. Oke nih, tadi Miss Rega udah jelasin apa perbedaan KKI dengan prodi lainnya, bahwasannya KKI ini lebih memprioritaskan orang-orang yang jago di bahasa ya Miss. Aku bilangnya jago ya, karena itu udah wow banget gitu loh. Terus lulus harus minimal hafal 5 juz ya Miss ya. Iya, bener banget. Nah, aku mau nanya nih Miss, perbedaan kurikulum PAI reguler dengan KKI itu apa? Ya, untuk kurikulum sendiri itu kita ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Nah, kalau dari segi perkuliahan, kurikulum PAI dengan KKI itu sama saja secara reguler. Jadi mahasiswa KKI itu include di PAI. Jadi kalau dalam kelas kan ada PAI 1, PAI 2, sama kayak di KPI atau MD ya, ada MD 1, MD 2. Nah, kalau di PAI, jadi mahasiswa yang KKI ini hanya ada satu kelas, dan itu maksimal orangnya hanya 20 orang. Jadi kita eksklusif banget ya. Jadi tidak banyak orang, dan itu 20 orang itu dalam satu kelas disebutnya sebagai PAI 1. Nah, jadi PAI 1 ini sama saja dengan PAI yang lainnya. Jadi kalau dari perkuliahan, KRS-an, itu semuanya sama, tidak ada bedanya. Nah, yang membedakan itu hanya di mata kuliah tambahan. Jadi kalau mahasiswa yang lain itu belajarnya mungkin dalam satu hari sekitar 4 atau 5 mata kuliah. Nah, kalau mahasiswa KKI itu bisa sampai 2 kali lipatnya. Begitu ya. Jadi ada banyak mata kuliah tambahan yang itu nanti supportingnya ke bahasa. Nah, saya jelasin ya. Misalnya kalau di KKI itu ada mata kuliah yang lebih memperdalam TOEFL ya, seperti structure, kemudian ada reading, ada public speaking ya. Kemudian selain bahasa Inggris juga ada juga bahasa Arabnya, ada juga Arabic speaking ya gitu ya. Kemudian ada juga beberapa, kalau di bahasa Inggris kan ada listening, ada reading, sama seperti bahasa Arab juga ada gitu. Jadi khusus belajarnya itu lebih memperdalam persiapan untuk TOEFL dan juga TOEFL. Nah, selain itu ada beberapa mata kuliah tambahan yang bisa menunjang skill. Selain skill kebahasaan, ada juga skill keislaman. Apa tuh? Nah, misalnya seperti kitab kuning. Nah, jadi mahasiswa KKI juga ada belajar kitab kuningnya. Keren. Iya, keren banget ya. Kemudian kita juga ada program tahfiz. Nah, tahfiz atau hafalan Al-Quran ini setiap hari itu akan dilaksanakan minimal 1 jam secara bergantian. Jadi setoran hafalan di awal perkuliahan biasanya di pagi hari ya. Jadi kalau mahasiswa yang lain mulai kuliahnya itu jam 8, kalau mahasiswa KKI itu mulai kuliahnya jam 7. Dan kalau yang lain mahasiswa yang lain misalnya berakhir kuliahnya sekitar pukul 3 sore atau jam 4 sore. Kalau mahasiswa KKI bisa sampai sebelum maghrib. Waduh, gitu. Jam 6-an gitu ya. Sekitaran itu. Jadi sangat-sangat produktif ya. Saya katakannya sangat produktif. Sangat. Kenapa? Karena memang masuk di KKI itu pasti melalui seleksi yang tidak mudah. Dan juga pasti namanya juga udah program unggulan ya. Benar. Juga mahasiswa yang masuk di KKI juga orang-orangnya adalah orang-orang unggulan dan terpilih. Utamanya yang memang sudah punya basic bahasa dan keislaman yang baik, seperti itu. Keren banget nih anak-anak KKI. Post buat kalian. Iya. Oke deh Miss, udah Miss jelasin bahwasannya ada mata kuliah di luar PAI reguler gitu kan ya. Kalau boleh tahu nih jumlah SKS-nya berapa nih Miss? Kalau jumlah SKS-nya mungkin dalam satu semester itu sekitaran 40 SKS. Wow. Bisa 2 kali lipat daripada mahasiswa reguler lainnya, seperti itu. Ya, memang kalau kita lihat ya memang agak repot dan agak berat. Tetapi alhamdulillah so far itu mahasiswa KKI malah bertanya-tanya kalau mata kuliahnya dikurangin karena sudah terbiasa gitu dengan mata kuliah yang full atau padat seperti itu. Pernah dikurangin, berarti sempat dikurangin nih? Sempat dikurangi karena beberapa mahasiswa juga kita evaluasi ya bagaimana begitu prosesnya, bagaimana kesan-pesan mereka, apa kendala mereka. Nah, itu kita tampung, kita
kita evaluasi, kita bicarakan dengan pimpinan di FTIK dan juga sampai kepada pimpinan direktorat. Dan alhamdulillah telah dikurangi beberapa mata kuliah yang dianggap memberatkan dan dianggap tidak terlalu supporting ke skill-skill yang kita targetkan. Seperti itu. Sebelum dikurangi ini berapa SKS, Miss? Sekitar 54 per semester. Wow. Ini 54 ya. Kalau pada umumnya nih kan ya, termasuk saya nih, Miss, SKS saya tuh ada 22 sampai 24. Itu aja ngejalaninnya udah yang Udah keteteran ya. banget. Ini KKI, wow, keren banget sih, luar biasa. Awalnya 54 nih guys. Iya, keren banget. udah dikurangin ya, sekitar 40 sekarang kebijakannya. Begitu. Target apa sih, Miss, yang mau dicapai sama KKI? Ya, kita targetkan itu mahasiswa KKI tentu saja lulusannya itu bisa benar-benar mempunyai skill kebahasaan yang baik ya, utamanya bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Kemudian selain itu juga program tahfiznya itu harus memenuhi persyaratan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, target itu yang mau kita capai, sehingga untuk mensupport target itu maka kita kurangi mata kuliah yang dianggap tidak terlalu support ke bahasa dan juga program tahfiznya, sehingga mereka lebih banyak waktu untuk fokus ke hafalan dan juga dari bahasanya. Begitu. Oke deh. Nah, Miss, bocorin dong keuntungannya masuk KKI itu apa? Oke, nah ini yang penting banget ya. Penting Jadi banget nih. biar maba-maba juga pada tahu apa keuntungannya. Terus mudah-mudahan banyak yang tertarik ya untuk masuk KKI. Amin. Oke. Saya aja tertarik nih. Iya, sayangnya udah semester 5 ya. Aduh. Oke, apa saja sih sebenarnya keuntungan kita masuk di KKI? Itu banyak banget ya pastinya, karena tuntutannya juga banyak ya. Lebih daripada mahasiswa reguler, tentu saja juga keuntungannya banyak. Yang pertama, itu dari segi fasilitas. Nah, kalau mahasiswa reguler atau mahasiswa program studi lainnya itu kuliahnya banyak orang ya, misalnya banyak orang dalam satu kelas itu katakanlah bisa sampai 30 atau 40 orang. Benar. Kalau di KKI itu terbatas sekali, hanya 20 orang. Hanya 20 orang. Jadi tentu saja lebih enak ya untuk karena tidak terlalu banyak orang. Kemudian yang kedua dari segi fasilitas itu setiap kelas KKI itu full AC. Full AC, full audio. Jadi kita punya peralatan sendiri, kita punya speaker sendiri, tidak pinjam-pinjaman begitu ya, LCD sendiri. Udah fasilitasnya insya Allah sudah terpenuhi. Untuk dari segi program belajarnya mudah-mudahan supporting semua untuk memaksimalkan hasil belajar. Lalu kemudian selain dari fasilitas, kita juga punya asrama. Jadi mahasiswa KKI itu seluruhnya itu wajib asrama. Seluruhnya wajib asrama. Jadi kalau biasanya mahasiswa yang lain itu bingung mikirin mau tinggal di mana, apalagi khususnya yang di luar daerah ya. Atau misalnya kalau mau masuk asrama harus melalui proses seleksi dulu, karena biasanya kalau mau masuk di Ma'had biasanya harus pakai seleksi. Nah, kalau mahasiswa IAIN ada tempatnya sendiri. Mahasiswa KKI maaf ya, ada tempatnya sendiri khusus yang asrama putra dan asrama putri. Itu dari segi asrama. Kemudian yang ketiga nih yang paling penting banget yang harus dicatat oleh teman-teman maba. Aduh, ya. apa tuh, Miss? Iya, jadi alhamdulillah telah disepakati dan diumumkan ya baru-baru aja sih. Jadi seluruh mahasiswa KKI itu akan mendapatkan full beasiswa UKT. Wow, Beasiswa dari semester awal. dari semester awal sampai mereka lulus. Ya, jadi kalau yang lain UKT-nya beragam ya, ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta sampai 3 juta ya, yang paling tinggi. Nah, kalau mahasiswa KKI itu seluruhnya full hanya 400.000. Jadi UKT terendah ya, UKT terendah, tapi tentu saja harus dibarengi dengan beberapa persyaratan yang ada di KKI. Misalnya tidak boleh keluar dari kelas KKI, kemudian IPK-nya harus tercapai. Jadi ya ada target IPK? Ada dong, tentu aja. Kalau mahasiswa yang lain mungkin nggak terlalu mikirin IPK, tapi kalau di KKI itu IPK-nya minimal 3,5. Ingetin, catet guys. Catet ya. Harus 3,5, bahkan banyak ada satu kelas itu yang hampir semua, yang kalau sekarang itu mereka sekarang semester 5, hampir semua IPK-nya 4. Wow, keren banget ya. Dan alhamdulillahnya
Ya itu tadi ya, masuk KKI itu adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan. Jadi yang Unggul tidak banget kuat nih. pasti mereka akan keluar dari KKI. Kalau Tereliminasi. tereliminasi secara tersendiri gitu ya. Nah, Hmm. kalau keluar dari KKI otomatis nanti UKT-nya tidak lagi 400.000, Normal. tapi normal dong, Waduh. ngikutin daripada persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak akademik. Jadi itu seperti itu. Oke deh, berarti nih kalau misalnya IPK, tadi kan target IPK-nya 3,5 nih ya guys, ingetin. Nah, 3,5 berarti kalau misalnya di bawah 3,5 langsung tereliminasi dari kelas KKI. Iya, benar. Jadi setiap semester Mhm. kami akan melakukan evaluasi terhadap KHS teman-teman atau mahasiswa KKI, dan kami akan melihat pencapaian IPK-nya. Jadi kalau misalkan IPK-nya di bawah 3,5, otomatis kami yang akan mengeluarkan sendiri seperti itu. Oke deh. Keren banget nih guys, udah dijelasin keunggulannya masuk KKI itu bahwasannya mulai dari fasilitas yang dijamin, terus UKT yang minimal banget ya kalau mahasiswa-mahasiswa pada umumnya gini. Terus ada apa lagi nih Miss selain itu? Oke, ada beberapa lagi ya keunggulannya di KKI ya. Kalau mungkin mahasiswa yang lain itu tulisan-tulisannya atau karya ilmiahnya tidak diarahkan kepada jurnal. Nah, kalau KKI itu di KKI itu ada mata kuliah khusus nanti yang akan mengarahkan mahasiswa untuk menulis dan akan diterbitkan pada jurnal ilmiah seperti itu. Jadi nanti bisa diakui karya-karyanya. Nah, kemudian selain itu ini yang paling penting banget sih yang biasanya menjadi alasan mahasiswa KKI itu dulunya pengen masuk KKI ya. Apa tuh? Kita setiap tahunnya itu program PKL-nya berbeda dari mahasiswa reguler pada umumnya. Kalau yang lain mungkin PKL-nya praktek kerja lapangannya hanya di sekolah-sekolah mengajar ya. Kalau KKI itu di luar negeri. Wow. Luar negeri. Iya, di luar negeri. Jadi kita alhamdulillah di angkatan pertama pada tahun 2016 kemarin itu kita telah telah melaksanakan PKL di kota Kinabalu di Malaysia. Di Malaysia seperti itu. Nah, tapi kebetulan karena angkatan keduanya dari tahun kemarin ya sampai angkatan ketiga nih kan sekarang semester 5 yang harusnya PKL, kita semua tentu tidak mau mengalami ini, tapi karena pandemi ya, jadi mengharuskan kita tidak boleh kemana-mana. Akhirnya selama 2 tahun ini kita PKL-nya hanya di dalam negeri, tapi dibarengi dengan persyaratan tertentu untuk mahasiswa KKI. Misalnya sekolah yang dituju adalah harus bilingual atau menggunakan 2 bahasa asing yaitu Arab dan Inggris gitu. Jadi tetap kita prioritaskan ke sekolah yang unggulan juga ya. Kita doakan bersama mudah-mudahan di tahun depan mahasiswa KKI atau pandemi berakhir sehingga kita bisa PKL kembali ke luar negeri ya, utamanya bagi mahasiswa yang memang sudah harus PKL seperti itu. Amin. Duh sayang banget nih sebenarnya guys, padahal nih ya kalau misalnya nggak ada pandemi ya kita juga nggak bisa minta sih pandemi ada atau enggak. Iya, sebenarnya PKL-nya nih di luar negeri gitu loh. Aku kira tadi tuh kayak yang di luar Samarinda gitu kan, di luar kayak di Jakarta kah atau di mana. Nah, jadi karena kita kebetulan PKL-nya di luar negeri dan otomatis kan kita akan membawa nama tidak hanya Samarinda ya, tapi membawa nama Indonesia gitu. Jadi dari semester 3 itu kita udah ada beberapa mata kuliah tambahan yang supporting untuk mempersiapkan PKL luar negeri. Contohnya adalah kalau yang lain mungkin nggak pernah belajar seni tari. Iya benar. Kalau di KKI ada mata kuliah tambahan yang mengajarkan tentang seni tari, ya tentang budaya lokal dan juga alat musik tradisional. Khusus untuk persiapan PKL. Nah, itu biasanya di semester 6. Jadi nanti mahasiswa yang semester 6 karena mau persiapan PKL di luar negeri, jadi mereka mengikuti mata kuliah yang yang lebih fokus untuk kepersiapan PKL. Seperti itu. Jadi nanti kalau udah PKL ke luar negeri, itu mereka otomatis bisa nari, bisa main alat musik tradisional seperti itu karena udah dilatih dan disiapin di semester 6-nya. Keren sih, jadi selain ngebawa ilmu nih buat PKL, tapi juga ngebawa nama budaya kita. Iya, gitu, benar kan, banget. Keren banget nih. Komplit ya di KKI ya. Banget, komplit banget. Ini dari tadi ngomongin KKI, aku tercengang terus nih guys. Gitu. Tercengang terus. Oke deh, sampai sini Miss kan banyak banget tadi keunggulan-keunggulan kalau misalnya mau masuk di program unggulan KKI. Saya mau nanya aku dong. Saya mau nanya nih, proses seleksinya tuh gimana sih, Miss? Ya, proses seleksinya itu karena
KKI ini dikhususkan bagi mahasiswa PAI. Jadi persyaratan pertama banget itu adalah harus dari semester 1 ya. Jadi harus dari mahasiswa baru. Jadi untuk teman-teman yang di semester 3 atau semester 5 pengen masuk KKI itu udah telat banget. Mohon maaf ya. Seperti itu. Jadi harus dari maba atau mahasiswa baru. Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, harus dari program studi pendidikan agama Islam. Nah, kenapa? Karena itu tadi ya, seperti saya bilang, mahasiswa KKI juga sebenarnya mahasiswa PAI gitu, tapi secara kurikulumnya ada persamaan dan ada perbedaannya. Lalu kemudian persyaratan lainnya adalah harus yang bisa bahasa. Ya, karena nanti adalah kedepannya itu diprioritaskan bagi mahasiswa yang bisa bahasa, utamanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Iya. Dan yang terakhir itu kalau bisa, kalau misalnya mengikuti seleksinya lolos, nanti diusahakan untuk mempunyai basic keislaman atau basic hafalan ya, minimal 1 juz atau lebih juga boleh banget ya, bahkan kalau bisa lebih dari 1 juz. Karena apa? Karena nanti supaya ketika melakukan program tahfiz itu sudah tinggal memperkuat saja lagi, seperti itu. Jadi seleksinya kita ada seleksi ujian tertulis untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris, lalu kita ada juga ujian wawancaranya atau ujian lisannya. Nah, itu nanti akan ditanyai mengenai kemampuan dalam Al-Qur'annya, baca tulis Al-Qur'an, kemudian juga keislamannya ya, pengetahuan seputar keislaman, juga memperkuat bagaimana bahasanya. Selain secara tertulis juga kita akan melakukan ujian tersebut secara lisan. Nah, itu jadi ada beberapa tahap seleksi. Tapi yang paling pertama banget ya, biasanya setelah PBAK kita akan langsung mengadakan sosialisasi. Jadi nanti kita sampaikan program-programnya. Tadi ya seperti yang kita bicarakan hari ini, itu kita akan sampaikan lagi lebih mendalam, lebih detail kepada mahasiswa baru yang khususnya program PAI. Nah, setelah sosialisasi kita adakan, baru nanti kita melakukan proses seleksi. Dan biasanya cepat banget sih prosesnya itu sebelum KRS-an biasanya, karena bagi yang sudah masuk KKI yang lolos seleksi itu pasti kan KRS-nya beda ya dari mahasiswa yang lain, seperti itu. Oke deh, panjang lebar tentang KKI ini ya. Tapi sayangnya aku nih udah nggak bisa daftar gitu loh. Udah semester 5. Dan Miss, semester berapa sih yang boleh daftar KKI? Di atas semester 1 boleh nggak? Nggak boleh. Waduh, jadi nggak boleh. Persyaratan awalnya atau yang paling basic sekali memang harus mahasiswa baru. Jadi semester 1. Kenapa? Karena tuh, memang karena kan kurikulum sama aja ya, kayak di mahasiswa reguler pada umumnya, karena kan kita berjenjang. Nah, jadi yang ada dipelajari di semester 1 akan harus harus step by step ke semester berikutnya dan harus nyambung sama di KKI. KKI juga seperti itu. Jadi dari mata kuliah reguler sampai mata kuliah tambahan itu kan berjenjang dan saling nyambung. Jadi kalau misalkan terputus di salah satu semester itu otomatis kan ada yang tertinggal. Jadi memang basic sekali, persyaratan penting dan utamanya sekali harus mahasiswa reguler atau mahasiswa baru, semester 1. Iya. Ini kesempatan besar banget nih buat teman-teman yang mahasiswa baru, mumpung ada kesempatan dan udah tahu, ayo deh coba KKI gitu, karena kesempatan ini tuh di mana lagi gitu loh bisa kalian dapetin gitu kan. Udah tahu apa aja keunggulan kalau misalnya masuk KKI, dan kalian yang punya basic keagamaan atau bahasa nih, udah deh masuk aja KKI. Gitu kan, sebelum nyesel nih nggak nyobain, apalagi kalian yang masuk di prodi PAI ya Miss ya. Bener deh. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih sama Missnya gitu. Ini Miss, prestasi besar apa yang udah dicapai nih sama KKI sejauh ini? Oke, sejauh ini itu sebenarnya udah banyak banget ya prestasi-prestasi dari mahasiswa KKI. Yang pertama itu kita di angkatan pertama itu mahasiswa KKI itu sebagai mahasiswa terbaik se-IAIN waktu itu di angkatan itu. Jadi terbaik ya, otomatis terbaik, mahasiswa terbaik. Kemudian kita juga udah sering banget mengikuti lomba yang itu bertaraf nasional maupun internasional. Jadi ada satu mahasiswa di angkatan 2018 ya, itu dia salah satu mahasiswa namanya Naomi ya, Naomi Ainun Hasanah, itu mahasiswa KKI yang terpilih mewakili Indonesia ya di Youth
youth camp kalau nggak salah itu kalau dulu di Mesir ya, kalau sekarang saya lupa itu di daerah mana, tapi mahasiswa KKI yang mewakili. Tapi kalau dulu harus datang ke sana ke Mesir, kalau sekarang online. Iya, lagi-lagi karena pandemi. Tapi itu bagi saya nggak masalah ya. Yang penting sudah mewakili dan itu merupakan salah satu capaian terbesar. Nah, kemudian yang lainnya, mahasiswa KKI juga udah sering banget mengikuti berbagai macam event secara nasional ya. Misalnya seperti BUAF. BUAF itu adalah Borneo Undergraduate Academic Forum. Jadi forumnya mahasiswa dalam debat-debat ilmiah, karya-karya ilmiah, dan itu ada 2 mahasiswa KKI yang terpilih untuk mewakili IAIN menuju ke Palangkaraya, walaupun lagi-lagi secara online. Dan itu banyak banget ya, nggak cuma itu, tapi ada berbagai prestasi lain. Misalnya mahasiswa KKI itu banyak yang sering diundang untuk menjadi pembicara mengenai masih muda tetapi menginspirasi, kemudian berbagai prestasi-prestasi yang dicapai itu mereka menjadi narasumbernya di dalam situ. Dan mereka bersaing. Dan mahasiswa KKI itu kebetulan saya perhatikan ya, mereka karena biasanya full mata kuliahnya yang sebelum dikurangin itu ya, karena full mata kuliahnya mereka malah bertanya-tanya, Miss ini kok dikurangin? Kita agak mungkin karena sudah kebiasaan full ya, jadi mereka kan agak kok kayaknya agak ada yang beda, ada yang kurang karena biasanya kita full jadwalnya, sekarang agak longgar kita. Itu sih agak, nah itu kan menurut saya itu merupakan salah satu bentuk bahwa memang mahasiswa KKI itu kebanyakannya itu mereka memang produktif sekali, jadi nggak ada waktu-waktu lengah, waktu-waktu kosong, jadi semua waktu insya Allah akan dimanfaatkan dengan baik di KKI. Begitu. Ini kalau misalnya dikurangi kurikulumnya atau dikurangi mata kuliahnya, biasa pada umumnya mahasiswa seneng nih. Iya, malah seneng ya, bisa jalan-jalan, bisa kemana-kemana. Nah kalau bisa mahasiswa KKI itu malah nanya, Miss kita kok kayaknya agak bingung gitu. Jadi saya tuh malah dalam hati juga, biasanya harusnya senang apa gimana? Tapi sebenarnya basically mereka senang sih, cuman kayak ada something yang berbeda aja gitu. Suasananya ada yang beda. Iya gitu benar. Ya. Oke, kita udah di penghujung wawancara kali ini. Wawancara enggak. Kita tanya-tanya aja sih tadi soal KKI buat mahasiswa yang belum tahu, apalagi mahasiswa baru nih ya. Informasi seputar KKI nih, Miss. Teman-teman bisa kepoin di mana nih? Ada Instagramnya? Ada. Di mana? Ya, jadi setiap generasi, kalau kita biasanya bilangnya generasi atau angkatan ya, itu mereka punya official akun sendiri di Instagram. Jadi untuk yang secara umum itu ada di @epic @epic_IAIN_SMD. Jadi EPIC itu adalah organisasi KKI, yaitu Excellent People of International Class. Jadi mereka punya kepengurusan sendiri dan nanti akun resminya di situ, dan informasi-informasi mengenai KKI, kemudian proses seleksinya dan berbagai program serta kegiatannya itu insya Allah akan informasinya di situ. Jadi buat kalian yang kepo atau pengen tahu lebih lanjut atau ada ketertarikan dengan KKI, boleh banget di DM ya, atau di follow juga di DM ke IG tersebut. Oke deh, kalau Instagramnya sendiri apa nih? Siapa tahu nih mahasiswa baru mau tanya gitu kan, lebih ke dosennya gitu kan. Iya. Kalau di saya juga boleh ya. Jadi kalau pengen yang nanya-nanya langsung juga, insya Allah nanti akan saya jawab melalui akun Instagram pribadi saya, yaitu @regaarmela15. Oke deh nih buat kalian, pokoknya jangan lupa terus pantengin ya yang berminat masuk ke KKI, terus pantengin akun official Instagramnya nih ya di @epic_IAIN_SMD ya Miss ya. Oke deh, buat kalian nih aku juga nggak lupa ngingetin, pokoknya follow nih ya, belibet. Pokoknya follow nih ya sederet Instagram kita di @tvyain_samarinda dan YouTube TVIN Samarinda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin juga nanti bisa juga tanya ke TVIN ya, nanti diarahkan untuk ke kita. Mungkin barangkali yang ketinggalan informasinya gitu ya, boleh banget. Boleh banget nih buat kalian yang mau nanya-nanya seputar KKI ke kita, boleh banget nih ya. Oke deh kalau gitu sampai di sini aja. Makasih banget udah ngasih informasi. Terima kasih juga ya buat TVIN yang sudah mengundang kita untuk ngobrol-ngobrol nih seputar KKI, dan saya
doakan mudah-mudahan terus berjaya, terus sukses ya. Kemudian juga doain juga mudah-mudahan yang berminat untuk masuk KKI juga banyak ya. Pasti melalui banyak ini. sih, pasti. Ya, makasih banget karena udah menjadi media kita menyampaikan kepada maba tentang KKI secara umum. Kasih ya. Oke deh, sama-sama nih kru, makasih bilang. Sama-sama. Oke deh kalau gitu, see you next video di Kepoin Kampus. Tetap pantengin kita di official Instagram kita di @tvin Samarinda dan YouTube channel tvin Samarinda. See you, bye bye, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.